Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Damayanti dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R01 NPM 1831127006504141. Di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan jurnal terkait System Development Lifecycle. Judul jurnal yang saya ambil yaitu penerapan System Development Lifecycle dalam mengembangkan framework audio forensik. Penulis jurnal yaitu ada Rahmat Inggi, Yudi Prayudi, Magister Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri UII, dan Bambang Sugiantoro, Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN. Reviewer Cynthia Damayanti pada tanggal 20 Oktober 2020, jumlah halaman volume 4 nomor 2, 193 sampai 200 Juli sampai Desember 2018. Berkaitan dengan proses investigasi audio forensik, sebuah framework yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses investigasi. Namun saat ini framework audio forensik yang berkembang lebih menekankan kepada teknik menganalisis audio forensik dan tidak memberikan tahapan yang lebih spesifik tentang penanganan audio forensik dari tempat kejadian perkara sampai di proses persidangan. Penelitian ini mengembangkan framework audio forensik dengan menerapkan sistem development lifecycle dalam melakukan proses pengembangan framework audio forensik. Sistem development lifecycle memiliki tahapan-tahapan planning, analisis, desain, implementasi, dan maintenance yang sering dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem. Dengan kata lain, penerapan metode ini akan memungkinkan peneliti mengembangkan framework audio forensik tersebut. Tahapan atau fase-fase dalam sistem development lifecycle. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem apa saja yang akan dikembangkan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun 4 jenis framework dan teknik investigasi audio forensik yang telah diidentifikasi. Yang pertama yaitu ada framework audio forensik yang dikembangkan oleh R.H. Huzen, Jayanti, dan Hostiadi yang menghasilkan 7 tahapan utama. Yang kedua ada teknik investigasi audio forensik yang dikembangkan oleh G. Wicaksono dan Y. Prayudi yang menghasilkan 4 tahapan dalam melakukan investigasi forensik terhadap audio. Yang ketiga ada audio forensik analis yang dikembangkan oleh M. Nuh Al-Azhar bersama dengan Digital Forensik Analyst Team Bareskrim Mabes Polri yang merujuk kepada dokumen Federal Bureau of Investigation atau FBI. Framework ini memiliki 4 tahapan utama dalam melakukan pemeriksaan terhadap file audio forensik. Nah, yang kedua yaitu ada analisis sistem atau sistem analis yang merupakan tahap penelitian atau sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah ada. Pada tahap ini dilakukan aktivitas studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, juga melakukan identifikasi terhadap sistem sebelumnya untuk dilakukan pengembangan sistem. Berikut hasil analisis dan investigasi terhadap tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada perancangan sistem atau sistem desain, merupakan tahap untuk menentukan proses, tahapan atau teknik untuk menerapkan sistem baru atau sistem yang dikembangkan dari sistem sebelumnya. Proses perancangan juga memerlukan analisa terhadap fungsi dari tiap tahapan atau teknik yang dibangun. Pada proses desain terdapat 2 tahapan yang dilakukan, yaitu proses eliminasi terhadap tahapan yang memiliki makna yang sama dan melakukan penambahan tahapan yang dianggap penting dalam proses investigasi audio forensik. Nah, proses eliminasi ini dilakukan untuk mengeliminasi tahapan-tahapan framework sebelumnya yang memiliki makna sama dan akan diberikan ID setiap tahapannya. Nah, tabelnya yaitu hasil eliminasi tahapan-tahapan framework pada sebelumnya ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada penambahan tahapan baru berdasarkan hasil pendefinisian dan proses eliminasi. Tahapan dan subtahapan yang memiliki makna yang sama.
masih terdapat kekurangan dalam tahapan investigasi audio forensik. Oleh karena itu, selanjutnya akan dilakukan proses penambahan tahapan baru untuk framework agar dapat mendukung proses investigasi audio forensik. Berikut tabel penambahan tahapan baru. Nah, berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan dan subtahapan baru dalam framework yang akan dikembangkan. Dari tahapan dan subtahapan yang baru ini memiliki urutan teratas sehingga perlu dilakukan perbaikan urutan berdasarkan tahapan dan subtahapan teratas. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil urutannya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada implementasi sistem atau system implementation, merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan dari tiap sistem yang dibangun atau dikembangkan serta melakukan uji coba terhadap sistem tersebut. Proses implementasi merupakan proses pengembangan framework berdasarkan tahap-tahap dari framework dan teknik investigasi audio forensik sebelumnya. Proses pengembangan framework akan dibuat dalam bentuk stage chart diagram menggunakan program Microsoft Visio yang akan menggambarkan tahapan kerja dari framework audio forensik yang telah dikembangkan dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Secara garis besar, hasil dari pengembangan framework terbagi atas 5 tahapan utama yang ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, framework yang telah dikembangkan tadi terdiri dari 6 tahapan utama, yaitu pre-process, proaktif, reaktif, decoding, analisis, dan presentation. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapannya yaitu pre-process yang merupakan tahapan awal dalam proses investigasi audio forensik, di mana tahapan ini terdiri dari 3 sub tahapan, yaitu notification, yakni pemberitahuan pelaksanaan investigasi kepada penegak hukum. Yang kedua itu ada proaktif yang merupakan tahapan yang dilakukan di tempat kejadian perkara. Tahapan ini terdiri dari 2 subtahapan, yaitu proactive collection dan proses mencari dan mengamankan bukti digital. Nah, yang kedua ada identification evidence, yaitu tahapan untuk mengidentifikasi barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya ada reaktif yang merupakan tahapan penyelidikan dan identifikasi terhadap barang bukti yang ditemukan. Tahapan ini terdiri dari 4 subtahapan, yaitu acquisition yang merupakan proses akuisisi terhadap barang bukti digital, dalam hal ini berupa audio record. Yang kedua acquisition extraction yang merupakan proses ekstraksi bukti digital yang didapatkan agar dapat dianalisa lebih lanjut. Yang ketiga ada authentication yang merupakan proses pengecekan adanya manipulasi atau pengeditan terhadap barang bukti audio. Dan yang terakhir ada encryption atau sampel yang merupakan perbaikan terhadap audio jika terdapat noise yang tinggi pada rekaman audio yang akan dianalisis. Selanjutnya ada decoding, yaitu tahapan ini terdiri dari tahapan transcript recognition yang merupakan proses pembuatan transkrip percakapan yang ada pada rekaman audio yang dianalisis. Nah, selanjutnya ada analisis yang merupakan proses untuk mengidentifikasi rekaman suara menggunakan teknik voice recognition dan metode analisis speech, analisis ANOVA, analisis likelihood, analisis graphical, dan lain-lain. Yang terakhir ada presentation yang merupakan tahapan akhir dari proses investigasi audio forensik. Tahapan ini akan dibuat sebagai bentuk laporan hasil analisis audio forensik yang dilakukan, dan tahapan ini juga akan membuat visualization untuk bahan presentasi jika dibutuhkan pada saat persidangan. Nah,
Yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan sistem, merupakan proses pemeliharaan sistem selama penggunaan agar tetap mampu beroperasi secara benar. Tahapan ini juga merupakan tahapan pengecekan terhadap framework untuk terus memberikan dukungan terhadap penggunaan agar tetap mampu beroperasi secara benar melalui tahapan-tahapan dalam framework yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proses investigasi audio forensik. Nah, sekian ringkasan jurnal terkait sistem development lifecycle yang telah saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.